protects China and its people while making significant contributions to safeguarding world peace. It is the largest contributing country for peacekeepers among the permanent members of the UN Security Council. The Army is transforming itself fast to operate in multiple domains. Now coming is the Navy formation. In breaking the waves and navigating to the deep blue, the PLA Navy has comprehensively strengthened its maritime deterrent and combating capabilities to safeguard peace contributions to building a community with a shared future for humanity. Marching towards us is the imposing airborne assault formation. Diverse airborne armaments in the formation are able to make long-distance airdrop and provide heavy-equipped maneuvering support. They are sharp weapons for the Army to make rapid response and deep strike. Banyak orang troll gambar kenapa Anwar berdiri jauh daripada pemimpin besar dunia dekat China. Dan juga di Indonesia, mereka bersoalkan kenapa akhbar Jepun crop gambar Prabowo dalam liputan berita mereka. Benda ni normal tau tak? Tapi kenapa korang ni nampak macam bergelabah sangat? Sebab korang anggap macam Malaysia dengan Indonesia ni negara besar kuasa dunia, macam negara yang penting sangat. Tak jangan perasan. Pada pandangan negara Jepun, Rusia, China ni semua, Malaysia, Indonesia ni sama je macam negara-negara lain. Tak ada beza pun. Tapi kalau korang anggap macam Anwar Prabowo ni istimewa luar biasa hanya disebabkan bila kedua-dua pemimpin negara ni datang ke Jepun, China, Rusia ni dan dilayan istimewa, itu normal lah. Macam itulah cara sambutan pemimpin-pemimpin daripada negara asing. Dan diorang pun buat benda yang sama pada pemimpin daripada negara Afrika. Jadi kita ni rakyat Malaysia dan Indonesia ni jangan perasan lah macam kita ni masuk dalam golongan negara-negara kuasa besar dunia. Baiki dululah aset ketenteraan kamu. Ciptalah apa-apa alat teknologi senjata walaupun satu je untuk mendapatkan perhatian dunia. Baru boleh join geng-geng tu. Keluarlah daripada ilusi kamu. Kita ni hanya negara biasa saja. Pada sebuah momentum penting dalam panggung internasional, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali mencuri perhatian dunia. Dalam acara peringatan Hari Nasional Republik Tiongkok, Presiden Prabowo berdiri sejajar dengan para tokoh besar dunia seperti Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Kehadiran Presiden Prabowo di barisan paling depan ini bukan hanya simbol penghormatan, tapi juga menunjukkan posisi strategis Indonesia yang semakin diperhitungkan dalam kancah global dan regional. Namun tidak semua merespon kabar ini dengan rasa senang. Contohnya warga Malaides, yang tampaknya menunjukkan reaksi yang jauh berbeda. Ada rasa ketidaksukaan atau mungkin ada rasa kecemburuan yang tersembunyi di balik respon warganet Indonesia, yang membandingkan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim yang tersebar di berbagai media sosial dan diskusi publik. Padahal tahun ini Malaides sedang memangku posisi sebagai Ketua ASEAN, sebuah peran yang seharusnya membawa sorotan internasional dan prestis bagi negara Malaides. Namun dalam acara tersebut, kehadiran Perdana Menteri Malaides Anwar Ibrahim, ternyata tidak mendapatkan tempat istimewa. Bahkan sorotan publik dan media lebih banyak tertuju pada keberadaan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di barisan depan, bersama para pemimpin besar dunia, sementara Anwar Ibrahim selaku Ketua ASEAN malah berada di sudut jajaran belakang. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar, mengapa warga Malaides merasa tak terima dengan perbandingan yang dilakukan warganet Indonesia? Mungkinkah warga Malaides iri atau tidak terima dengan posisi Indonesia di panggung dunia yang makin menguat? Atau mungkin mencerminkan ketidakpuasan terhadap peran Malaides itu sendiri sebagai Ketua ASEAN? Kehadiran Presiden Prabowo di acara kenegaraan Republik Tiongkok menjadi simbol kekuatan diplomasi Indonesia yang berhasil membangun hubungan bilateral yang kokoh dan strategis, terutama dengan kekuatan ekonomi besar seperti Tiongkok. Namun warga Malaides seakan tak terima, yang malah menganggap kalau Indonesia dan Malaides itu tak jauh berbeda. Apakah dalam acara tersebut, warga Malaides tidak tahu tentang posisi negaranya di mata internasional? Negara Malaides sebenarnya di mata internasional,
tidak begitu banyak terlihat pengaruhnya. Malaides hadir hanya sebagai pelengkap, dikarenakan saat ini Malaides sebagai ketua ASEAN. Padahal kepemimpinan ASEAN bukan hanya soal seremonial, tetapi membutuhkan kerja nyata dan peran aktif dalam berbagai isu kawasan, seperti keamanan, ekonomi, dan politik. Namun semua itu tidak bisa ditangani oleh Malaides dengan baik. Reaksi warga Malaides tersebut, sejatinya menandakan bahwa negaranya tidak mampu menghadapi tantangan dalam memberikan pengaruh dan relevansi di pentas regional. Sementara itu Indonesia dengan diplomasi yang dijalankan oleh Presiden Prabowo, berhasil memperkuat posisinya secara signifikan di kancah internasional, dengan pendekatan yang cerdas dan visioner. Momen ini juga mengingatkan kita bahwa dalam dunia diplomasi internasional, pengakuan dan posisi tidak datang begitu saja, melainkan hasil dari kerja keras, hubungan strategis, dan kredibilitas yang dibangun secara konsisten. Indonesia kini tidak hanya menjadi negara dengan populasi besar dan ekonomi yang kuat di Asia Tenggara, tetapi juga semakin dianggap sebagai mitra penting bagi kekuatan global seperti Tiongkok dan Rusia. Sedangkan Malaides harus melihat kembali bagaimana perannya sebagai ketua ASEAN. Dan dapat diterjemahkan, bagaimana perannya untuk dijadikan sebuah prestasi dan pengaruh yang nyata, yang mampu menyaingi negara-negara tetangganya. Dalam konteks ini, respon warga Malaides yang terkesan cemburu atau iri, seakan-akan negaranya tak ingin berada di bawah Indonesia, malah semakin menjadi bahan tertawaan warga Indonesia. Melihat barisan pemimpin dunia dalam perayaan Hari Nasional Republik Tiongkok, kita menyaksikan Indonesia yang semakin percaya diri dan diakui sebagai salah satu pilar penting dalam politik dan ekonomi Asia. Semoga momentum ini menjadi penanda awal kebangkitan Indonesia yang semakin kuat dan dihormati di dunia, sekaligus menjadi pelajaran bagi seluruh negara tetangga untuk terus berkolaborasi dan bersaing sehat demi kemajuan kawasan. Demikian pembahasan di video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.